Kartini adalah satu dari sekian banyak buruh yang mengalami pemutusan kerja. Pandemi COVID-19 memaksa perusahaan konveksi tempat ia bekerja menghentikan kegiatan produksi dan merumahkan karyawan hingga waktu yang tidak ditentukan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Kartini menggunakan keterampilan menjahitnya dengan membuka jasa jahit di rumah. Setidaknya 7 pakaian dapat ia selesaikan setiap hari dengan ongkos jahit Rp15.000 untuk satu pakaian. Ia mengaku keuangan keluarga harus ikat pinggang, mau tidak mau hidup harus terus berjalan. Ya kita cukup-cukupin karena memang keadaan kalau ngikutin kemauan ya pasti nggak cukup gitu. Ya tadinya bapaknya juga kerja, tapi karena kondisi begini tuh dia dari sebelum COVID ini malah bosnya yang kabur itu. Ya dia karena jadinya gajinya dari bulan Oktober itu nggak dikasih gitu. Radio Komunitas Buruh Marsina FM mengudara untuk menyuarakan kesetaraan terhadap buruh perempuan. Setiap hari dari pukul 16 sore hingga 23 malam, Marsina FM membuka interaktif dengan buruh. Selama masa pandemi COVID-19, Marsina FM menerima berbagai keluhan dari buruh tentang PHK dan para pekerja yang dirumahkan. Radio Marsina kemudian berperan aktif untuk membagikan informasi seputar hak-hak buruh, memberi motivasi kepada buruh yang mengalami pemutusan kerja, serta melakukan penggalangan donasi yang nantinya akan disalurkan kepada buruh yang terdampak COVID-19. Jadi untuk teman-teman pekerja, untuk yang sudah dirumahkan, kita sebagai manusia itu sekarang ditunjukkan bahwa fakta-fakta sekarang ini menunjukkan bahwa yang paling kuat dalam menghadapi situasi ini adalah kekuatan kita sendiri gitu. Maksudnya saling bantu antar kita. Nah, saling bantunya bentuknya apa sih gitu? Ya kita saling solidaritas satu sama lain, lihat tetangga kita kiri kanan gitu. Apakah ada yang membutuhkan atau tidak gitu? Bagaimana caranya? Melihat angka pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK telah mencapai 2.084.593 pekerja. Adnan Hamid, pengamat ketenagakerjaan dan dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila berharap agar perusahaan dapat memenuhi hak para pekerja dengan memberikan upah sesuai masa kerja. Di sisi lain, Adnan Hamid juga mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu buruh yang terdampak COVID-19 dengan kartu prakerja dan bantuan sosial. Kita tahu bahwa maju mundurnya perusahaan juga tergantung daripada karena ada kontribusi pekerja. Oleh karena itu sudah saatnya menurut saya, sudah saatnya perusahaan pada saat ini untuk berempati. Jadi kalau seandainya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mudah-mudahan tidak lebih dari 5 atau 6 bulan perusahaan merumahkan dengan membayar upah, itu bagian daripada tanggung jawabnya. Nah oleh karena itu memang pemerintah harus berada di tengah. Namun dalam kondisi seperti saat ini tidak ada pilihan buat pemerintah, harus ikut bertanggung jawab secara langsung. Artinya bahwa kondisi saat ini pemerintah harus membantu kepada pekerja dengan seperti apa yang tadi dilakukan, membantu pengusaha dengan memberikan insentif kepada perusahaan. Misalkan insentif dalam bentuk pajak, saya sependapat itu. Mungkin menangguhkan, atau barangkali insentif dalam pembayaran berkaitan dengan BPJS. Novi Permatasari, Doni Hidayat, DAI TV.